Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi keputusan harga dan manajemen biaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Raffi Nur Huda, lalu ada teman saya Hatta Binaira, Wildan Muhammad, Hanif Andiaji, dan yang terakhir Karol Anhar. Oke, next slide. Faktor utama yang mempengaruhi keputusan harga. Pelanggan mempengaruhi harga melalui efek yang mereka miliki terhadap permintaan produk atau jasa. Permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sifat dan kualitas produk. Manajer selalu memeriksa keputusan penetapan harga dari perspektif pelanggan, lalu dikelola biaya untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan yang diminta pelanggan. Saing. Saing tidak ada perusahaan yang beroperasi dalam ruang hampa. Manajer harus selalu waspada terhadap tindakan pesaing mereka. Namun untuk perusahaan seperti Home Depot atau Texas Instruments mengganti produk pesaing akan mengurangi permintaan dan menurunkan harga. Yang tiga, biaya. Jika konsumen ingin menahan keuntungannya dalam bentuk harga yang lebih tinggi sehingga produk kurang kompetitif di pasar. Sebaliknya, jika peso melemah terhadap dolar, pabrikan Meksiko akan menerima lebih banyak peso untuk setiap dolar yang mereka jual. Produsen ini dapat memotong harga dan mendapat untung. Produk Meksiko menjadi lebih murah bagi konsumen Amerika, membuatnya lebih kompetitif di pasar Amerika Serikat. Biaya mempengaruhi harga karena mempengaruhi penawaran. Semakin rendah biaya pembuatan, semakin banyak yang ingin ditawarkan perusahaan. Perusahaan menawarkan produk selama pendapatan dari penjualan unit tambahan melalui biaya produksinya. Next, permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sifat dan kualitas produk. Saing tidak ada perusahaan yang beroperasi dalam ruang hampa. Manajer harus selalu waspada terhadap tindakan pesaing mereka. Pelanggan mempengaruhi harga efek yang mereka miliki terhadap permintaan produk atau jasa. Penetapan harga jangka panjang merupakan pilihan strategis dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan harga tetap dan dapat diprediksi. Manajer lebih memilih harga tetap karena dikurangi kebutuhan akan kontrol harga yang konstan dan ditingkatkan desain dan konstruksi hubungan jangka panjang antara penjual dan pembeli. Misalnya perusahaan McDonald mempertahankan harga tetap dengan menu dolar makanan cepat saji. Harga Nespresso juga stabil untuk waktu yang lama di $0,70 per kapsul kopi. Next. Perusahaan membuat keputusan harga jangka panjang. Penetapan harga jangka panjang merupakan pilihan strategis dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan harga tetap dan dapat diprediksi. Manajer lebih memilih harga tetap karena dikurangi kebutuhan atau akan kontrol harga yang konstan dan ditingkatkan desain dan konstruksi hubungan jangka panjang antara penjual dan pembeli. McDonald's mempertahankan harga tetap dengan menu dolar makanan cepat saji. Harga Nespresso juga tetap stabil untuk waktu yang lama di $0,70 per kapsul kopi. Mengapa untuk menstabilkan harga dan mencapai target pengembalian jangka panjang, manajer perlu mengetahui dan kelola biaya jangka panjang pengiriman produk ke pelanggan, termasuk semua biaya langsung dan tidak langsung ke masa depan. Ingat bahwa biaya tidak langsung dari target biaya yang diberikan adalah biaya yang terkait dengan target biaya, tetapi tidak mudah dan jelas untuk melacaknya kembali. Biaya ini sering mempengaruhi persentase dari besar dari total biaya yang terkait dengan produk. Next. Penetapan biaya target. Untuk penetapan harga target. Penetapan harga berdasarkan pasar dimulai dengan target harga, yang merupakan perkiraan harga untuk produk atau layanan yang tersedia dibayar oleh calon pelanggan. Kami menggunakan contoh Pro Value untuk menggambarkan 4 langkah dalam menggambarkan harga target dan biaya target. Langkah pertama yaitu kembangkan produk yang memuaskan kebutuhan pelanggan potensial. Yang kedua, pilih harga target.
Yang ketiga, turunkan biaya target per unit dengan mengurangi target pendapatan operasional per unit dari harga target. Target pendapatan operasional per unit adalah pendapatan operasional yang diinginkan oleh perusahaan per unit produk atau layanan yang dijual. Target biaya per unit adalah perkiraan biaya jangka panjang per unit produk atau layanan yang memungkinkan perusahaan mencapai target pendapatan operasional per unit saat menjual pada harga target. Yang terakhir, lakukan rekayasa nilai untuk mencapai target biaya. Rekayasa nilai adalah evaluasi sistematis dari semua aspek rantai nilai dengan tujuan mengurangi biaya dan mencapai tingkat kualitas yang memuaskan pelanggan. Next. Ada rekayasa nilai, terjadinya biaya dan biaya terkunci. Untuk menerapkan rekayasa nilai, manajer membedakan aktivitas dan biaya yang memiliki nilai tambah dari aktivitas dan biaya yang tidak memiliki nilai tambah. Biaya nilai tambah adalah biaya yang jika dihilangkan akan mengurangi nilai aktual atau yang dirasakan atau utilitas pengalaman pelanggan dari menggunakan produk atau layanan. Dalam contoh Pro-Value, biaya nilai tambah adalah fitur dan atribut produk tertentu yang diinginkan oleh pelanggan, seperti keandalan, memori memadai, perangkat lunak yang dimuat sebelumnya, dan layanan pelanggan yang cepat. Biaya tidak stabil bernilai tambah adalah biaya yang jika dihilangkan tidak akan mengurangi nilai atau utilitas aktual atau yang dirasakan pelanggan dari penggunaan produk atau layanan. Contoh biaya yang tidak bernilai tambah adalah biaya produk cacat dan kerusakan mesin. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya non nilai tambah karena tidak memberikan manfaat kepada pelanggan. Aktivitas dan biaya tidak selalu masuk dalam kategori nilai tambah atau non nilai tambah. Sehingga manajer seringkali harus menerapkan penilaian untuk mengklasifikasikan biaya. Beberapa biaya seperti pengawasan dan pengendalian produksi memiliki komponen bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Jika ragu, beberapa manajer lebih suka mengklasifikasikan biaya sebagai tidak bernilai tambah untuk memfokuskan perhatian organisasi pada penggunaan biaya. Resiko dengan pendekatan ini adalah bahwa organisasi dapat memotong beberapa biaya yang menambah nilai yang mengarah ke kualitas produk yang buruk dan pengalaman pelanggan. Next. Ya, di sini ada biaya plus. Strategi penempatan harga di mana harga jual, harga barang dan jasa ditentukan dengan menambahkan persentase markup tetap tertentu ke biaya unit produk. Di sini ada target tingkat pengembalian investasi biaya plus. Misalkan Astel menggunakan markup 12% pada biaya unit penuh dari Pro-Value 2 untuk menghitung harga jual. Harga cost plusnya adalah sebagai berikut. Basis biaya atau biaya penuhnya itu $720. Komponen markup itu 12% dikali 12% itu 0,12 dikali $720, hasilnya jadi $86,40. Harga prospektifnya itu jadi $806,40. Yang selanjutnya, misalkan tingkat pengambilan investasi sebelum pajak Astel adalah 15%. Dan investasi modal Pro-Value 2-nya atau total asetnya itu adalah $115,2 juta. Target operasional tahunan pendapatan untuk Pro-Value 2 adalah modal yang divestasikan itu $115 juta, 200.000. Target tingkat pengembalian investasinya 15%. Target pendapatan operasional tahunnya itu 0,15 dikali $115 juta, 200.000. Hasilnya itu jadi $17 juta, 280.000. Target pendapatan operasional per unit Pro-Value 2-nya itu berarti 17.280.000, 200.000 unit yang dihasilkan $86,40. Markupnya itu atau $86,40-nya itu yang dinyatakan sebagai persentase dari biaya unit penuh produk atau $720, di mana $86,40 itu sama dengan 12% dari $720. Oke, next slide. Baik, di sini ada penganggaran dan penetapan biaya produk siklus hidup. Siklus hidup produk mencakup waktu dari R&D atau Research and Development awal sampai ketika layanan pelanggan dan dukungan tidak lagi diberikan pada produk tersebut. Pertimbangan Insight Inc., yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak komputer yang sedang mengembangkan paket akuntansi bisnis baru yang mereka sebut General Ledger.
Diasumsikan jumlah yang dianggarkan untuk buku besar selama satu siklus produk 6 tahun. Tahun pertama dan tahun kedua ini R&D cost-nya $240.000, desain cost-nya $160.000 di tahun ketiga dan sampai ke 6. Demikian fixed cost, total fixed cost-nya dan variable cost-nya masing-masing production cost $100.000, lalu variable cost-nya $25. Demikian pula marketing cost, distribution cost, customer service cost. Selanjutnya ini contoh perhitungannya ya. Biaya alternatifnya, selling price per package. Di sini ada 3 alternatif, $400, $480, dan $600. Sales quantity in unitnya 5.000, 4.000, dan 2.500. Life cycle revenue dihitung dari $400 dikalikan dengan 5.000, yaitu selling price per package dikalikan dengan sales quantity in unit. Begitu pula di perhitungan alternatif A dan B, A, B, C. Lalu kemudian life cycle cost, biaya R&D tadi sama ya, masing-masing itu 240.000. Lalu biaya desain cost of product per proses 160.000. Kemudian biaya production cost. Di sini biaya variabel tetapnya tadi kan 100.000 ya. Lalu biaya fixed cost-nya maksud saya 100.000, lalu di sini dikalikan dengan biaya variabelnya $25 kalikan dengan sales quantity in unit. Begitu pula di alternatif ABC. Demikian pula di marketing cost, distribution cost, customer service cost, dan life cycle operating income nanti hasilnya ditambahkan saja. Selanjutnya ada faktor non biaya dalam keputusan penetapan harga. Yang pertama ada harga predator. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Antitrust seperti Sherman Act, Clayton Act, Federal Trade Commission Act, dan Robinson-Patman Act mengamanatkan bahwa harga tidak boleh menjadi predator. Sebuah perusahaan bergerak dalam harga predator ketika dengan sengaja menetapkan harga di bawah biayanya dalam upaya mendorong pesaing keluar dari pasar untuk membatasi pasokan dan kemudian menutup kerugiannya dengan menaikkan harga atau memperbesar permintaan. Yang kedua ada harga kolusif. Penetapan harga kolusif terjadi ketika perusahaan dalam suatu industri bersekongkol dalam penetapan harga dan keputusan produksi mereka untuk mencapai harga di atas harga kompetitif dan demikian menahan perdagangan. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah praktik membebankan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Selanjutnya ada harga internasional. Ketika produk yang sama dijual di negara yang berbeda, banyak faktor ekonomi dan peraturan ikut bermain. Pertimbangkan perangkat lunak atau produk elektronik yang diproduksi di satu negara dan dijual secara global. Harga yang dikenakan di setiap negara dapat berbeda jauh lebih banyak daripada biaya pengiriman produk ke setiap negara karena perbedaan daya beli konsumen di negara yang berbeda. Selanjutnya ada harga beban puncak. Harga beban puncak adalah praktik membebankan harga yang lebih tinggi untuk produk atau layanan yang sama ketika permintaan mendekati batas fisik kapasitas untuk memproduksi produk atau layanan tersebut. Ketika permintaan tinggi dan kapasitas produksi dan oleh karena itu pasokan terbatas, pelanggan bersedia membayar lebih untuk mendapatkan produk atau layanan. Sebaliknya, kelebihan kapasitas menyebabkan perusahaan menurunkan harga untuk merangsang permintaan dan memanfaatkan kapasitas. Penetapan harga beban puncak terjadi di industri telepon, telekomunikasi, hotel, persewaan mobil, dan utilitas listrik. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.